Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online. Selamat pagi. Hari ini kita merenungkan kitab Hosea pasal ke-10. Hari ini Pastor Jason yang menyampaikannya. Setiap pasal kekuatannya semakin di sini semakin merasakan semakin sengsara. Kamu merasa sengsara, tetapi lebih sengsara lagi. Seperti kita katakan di pasal yang ke-8. Di sana kan Israel istananya dan Yahuda kota-kotanya yang berkubu akan dibakar. Sampai 89 yang terakhir dikatakan orang Israel akan mengembara di bangsa-bangsa, di antara bangsa-bangsa, yaitu di pembuangan. Kala perang kemudian ditawan. Kalau didengar kubu-kubu bertahan atau istana dibakar, itu sepertinya tidak apa-apa. Kubu pertahanan dibakar sudah selesai. Tetapi di sini negara kala perang dibawa dalam pembuangan, dan di sini sangat merasakan satu yang sangat menderita sekali. Dan sampai di pasal yang ke-10 yang di terakhir, Raja Israel akan seluruhnya dimusnahkan, akan dilenyapkan seluruhnya, akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Bukan hanya kala perang kemudian dibawa ditawan, tetapi ini seluruhnya satu negara yang dibinasakan. Semakin memburuk keadaan mereka sampai tidak tahu bagaimana memberi tema. Dikatakan penghakiman ini semakin serius, semakin parah. Saya berpikir bagaimana memberi tema untuk hari ini. Di sini di ayat 12 dikatakan kita mencari perkataan yang lebih positif, yaitu bukalah bagimu baru sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Memang sangat buruk keadaan, tetapi harus mencari Tuhan. Kita sebagai nabi, penerimaan secara kenabian, sebagai pemimpin melihat keadaan nubuat nabi ini, kita jangan terbawa pengaruh seperti tenggelam dalam samudera, merasa sangat menderita. Itu tidak baik, tidak boleh, sebab masih ada lagi yang lebih parah. Di ayat 11-12 semakin memburuk keadaan mereka. Melihat keadaan yang memburuk ini, kita harus berpegang pada 2 poin. Pertama, mengapa Allah memberitahukan kepada aku, engkau boleh tidak memberitahu aku. Engkau memberi aku ada kehendakmu. Ya Tuhan, mengapa engkau memberitahu aku? Bukankah ada jalan keluar? Kita sering mendengar pesan Nabi demikian. Tapi pada saat Allah berkata terus untuk menghakimi, sesungguhnya bisa diselamatkan, masih ada keselamatan. Tapi mengapa Allah berkata demikian? Berharap kita untuk berubah sehingga bisa diselamatkan.
Pada saat Allah berkata kepada memberi Nabi bahwa suatu hari kamu akan mengalami kebangkitan rohani, suatu hari kamu akan kembali dari pembuangan. Sepertinya tidak bisa diselamatkan. Boleh dikatakan penghakiman ini, kamu pasti akan dibawa ke pembuangan. Kamu pasti, perkara ini tidak perlu dikatakan. Suatu hari kasih setiaku akan terbuka dan akan membawa menyelamatkan kamu kembali. Tetapi ini mungkin ratusan tahun. Anak cucumu akan mendapatkan berkat ini, tetapi tidak ada hubungan dengan kamu. Jadi pada saat kita melihat pesan ini, bagaimana kita melihat? Jadi hari ini boleh dikatakan sekarang saatnya, sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Di zaman yang cara pembicaraan di zaman modern, di zaman yang rusak masih ada jalan keluar. Allah adalah jalan keluar kita, karena orang Israel, mereka hidup di zaman yang lumayan. Zaman itu di zaman Yerobeam yang kedua, kerajaan utara Israel yang pada saat kerajaan yang paling kuat yang terakhir, keadaan itu Allah lewat nabi terus marah lewat nabi, tetapi mereka tidak mau mendengar. Pesan nabi makin dekat dengan mereka, dari nubuat sampai pada keadaan yang nyata. Sesungguhnya ada waktu, masih ada kesempatan untuk mengubah. Yaitu kita sebagai pemimpin di dewan jemaat, lewat doa kita, lewat kelakuan bisa mengubah keadaan. Kita lihat ayat 1 sampai dengan 2. Penampilan Israel, negaranya semakin kuat, semakin banyak mesbah-mesbah yang didirikan, semakin banyak buah mereka, makin banyak dibuatnya mesbah. Dan tanah mereka semakin subur, semakin banyak didirikan tugu-tugu untuk mereka. Makin banyak tanah mereka, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Jadi menghasilkan banyak uang belum tentu ada berkat. Dikatakan memang sepertinya berkat, tetapi manusia tidak bisa mengelolanya. Seperti contoh, Noah keluar dari air bah, Allah mengadakan perjanjian dengan dia, ada pelangi. Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh, dia sebagai wakil dari manusia. Dengan cepat Nuh mabuk anggur dan keluarganya timbul masalah dan di sini kamu bertanya mengapa ada anggur. Karena buah anggur kalau ditaruh yang lama akan menjadi anggur. Zaman dahulu mereka tidak tahu kalau buah anggur ditaruh yang lama akan menjadi anggur, dan merasa ini lumayan, kemudian dia minum, kemudian mabuk, dia telanjang. Dan mengapa meletakkan begitu banyak buah anggur? Tidak berdaya karena hasil panen berlimpah. Saya tidak ada kulkas, saya tidak bisa meletaknya, jadi ditaruh, tidak tahu mengapa menjadi anggur. Saya tidak tahu seberapa lama buah anggur menjadi anggur.
Pokoknya setumpuk buah anggur menjadi buah anggur, dan anggur menjadi anggur. Harus menyalahkan siapa? Apakah menyalahkan Allah begitu memberi banyak buah anggur? Sesungguhnya tidak bisa mengelola berkat. Sumbernya ada pada kita, tetapi kita tidak bisa mengelola. Uang lebih banyak akan memuaskan, kita akan menikmati kepuasan kita sendiri. Uang makin banyak, kita akan lupa bahwa yang memberkati kita itu adalah Allah. Dan berkat makin banyak, diberikan kemuliaan itu kepada berhala. Ini watak dari manusia. Lewat berkat, seharusnya watak kita itu ditunjukkan. Semakin banyak uang, semakin banyak berzina. Kalau kamu tidak punya uang, kamu mau bercampur pun sulit, karena tidak ada orang yang peduli sama kamu. Kita tidak begitu mengenal diri kita sendiri. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, kita siap, hidup kita apakah siap untuk menerima berkat ini? Pada saat kita tidak bisa menampung berkat ini, maka berkat ini akan mencelakakan kita, bahkan kecelakaan yang besar, bukan hanya di kamu sendiri, tetapi bahkan terpengaruh sama keturunanmu berikutnya, akan menjadi rusak. Demikianlah yang dihadapi oleh kerajaan utara Israel. Berkat begitu banyak menunjukkan akan keburukan mereka. Jadi di situ ditentukan mereka berdosa. Seperti di belakang dikatakan mereka menyembah anak lembu. Dikatakan mereka mengadakan kebaktian palsu, mereka menyembah Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan. Seperti kamu menyembah Allah tetapi tidak bisa membuang segala berhala untuk menyembah Allah, mereka tidak tahu. Ini sifat mereka. Kamu menyembah Allah, kamu tidak melihat 10 perintah Tuhan. Apa yang dikatakan 10 perintah Tuhan kamu tidak peduli. Kamu menyembah Tuhan, tidak boleh berbohong, berdusta, kamu tidak tahu. Dulu dikatakan keadaan yang demikian, tetapi sampai di sini dikatakan lebih dalam lagi. Sesungguhnya yaitu pikiran mereka. Sebelah pihak kamu menyembah Tuhan Allah, sebelah pihak kamu menyembah Baal. Kamu mau mengikuti Allah, tetap kalau kamu menyembah Allah, kamu harus berpegang pada 10 perintah Allah. Kamu melayani Allah, sebelah pihak kamu melayani Mamun. Ini lebih dikatakan lagi akar asal dari mana. Jadi Allah berkata, kamu membangun mezbah-mezbah itu, aku akan menghancurkan, meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Di ayat ketiga, sungguh sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apa yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka punya raja, yaitu Raja Yerobeam yang kedua. Selalu ada raja, tetapi dikatakan mereka tidak mempunyai raja, yaitu mereka tidak menganggap ada raja. Dikatakan sebab kita tidak takut kepada Tuhan, apa yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mengapa ada raja? Karena tidak mau Tuhan sebagai raja mereka. Asalnya demikian. Maka
dijadikan menjadi raja, ada bentuk, ada rupa, yaitu manusia menjadi raja. Allah pun kamu tidak mendengar, bagaimana kamu bisa mendengar raja ini? Kelakuan raja mereka baik, kamu akan tepuk tangan, tetapi hasil dari raja ini tidak baik, kamu akan tukar yang lain. Boleh dikatakan sekarang, yaitu dengan pemilihan umum. Kalau tidak suka yang tidak baik, maka suara pilihan akan diberikan kepada orang lain. Kami yang pilih. Kami bisa memilihmu dan bisa menjatuhkanmu, meruntuhkan kamu. Kebanyakan sifat demikian. Kebanyakan mungkin dipilih oleh raja, dan sebelah pihak mungkin orang ingin menjadi raja, sehingga kamu diselesaikan. Kerajaan utara yang tega dengan melakukan kelicikan menjadi raja. 4 yang terakhir, 1 membunuh raja yang itu kemudian dia sendiri menjadi raja. Jadi kamu merasa apa yang dapat dilakukan raja? Ada raja sama seperti tidak ada raja. Maka dikatakan kami tidak mempunyai raja. Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Mengapa mengikat perjanjian bisa sumpah dusta? Karena berbohong. Allah mengadakan perjanjian, aku tidak peduli sama kamu, maka saya mengikatkan perjanjian, maka bagaimana aku bisa peduli dengan kamu? Seseorang, kalau dia membelakangi perjanjian dengan Allah, tidak mungkin dia juga akan berpegang janji pada sesama manusia. Pada saat manusia tidak mau Tuhan menjadi raja mereka, pada saat manusia tidak mau Allah mengikat perjanjian dengan mereka, mereka pasti dia akan melakukan perbuat dia sendiri, melakukan yang ingin dia lakukan sendiri. Jadi perjanjian ini adalah palsu. Mungkin dia berkata, aku tidak ingin untuk membelakangi perjanjian, melanggar perjanjian, tetapi aku tidak berdaya. Maka manusia demikianlah, akhirnya bencana pun datang. Jadi Allah kata, kamu mau menyembah anak lembu, begitu kamu meninggikan dia, seluruh negara memuliakan anak lembu, maka saya akan membawa anak lembu ini akan untuk ditawan. Seluruh negara ada dewa yang melindungi mereka, dan dewa-dewa pelindung ini disebut dengan berhala. Satu negara yang kalah, maka dewa-dewa mereka akan diangkut atau dibawa ke pembuangan. Jadi pada saat kerajaan Israel utara kalah perang, maka anak lembu ini juga diangkut ke Asyur, dibawa ke Asyur. Ayat ke-6, anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung, yaitu kamu menyembah apa itu akan mempermalukanmu. Ayat 3-8, raja akan lenyap, mesbah pun akan diruntuhkan. Ayat 9 sampai dengan 15. Serangan bangsa asing, raja akan lenyap.
Ayat 10 dikatakan, aku telah datang untuk menghajar mereka, bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang ganda. Bangsa-bangsa akan menyerang mereka. Maka Israel, akhirnya negara mereka pun selesai. Raja mereka lenyap. Ini dimulai dari pasal yang ke-9. Sejak hari Gibeah engkau telah berdosa, hai Israel. Kemarin kita mengatakan bagaimana hari-hari di Gibeah. Di situ para penjahat mereka bergiliran memperkosa mau memperkosa Imam Lewi, orang Lewi. Kemudian orang Lewi ini memberikan guntiknya. Sehingga orang Israel meminta pertanggungjawaban ini. Suku Benyamin tidak mau mengaku. Akhirnya perang saudara yang mengakibatkan banyak orang yang meninggal. Yang dikatakan kemarin, kalau pada saat kita katakan lebih dalam lagi, bukan hanya soal hawa nafsu, sebelah pihak mereka sambil timbul masalah. Mereka membeli seperti yang saleh, seperti doa puasa. Dan sebelah Allah, ya Allah, aku mau menyerang saudaraku, boleh nggak? Aku mau membunuh dia, boleh? Allah bilang boleh. Puji Tuhan, Allah menyertai kita, jadi kita bisa berperang. Setelah berperang 2-3 perang, rupanya harinya Gibeah bukan hanya dipenuhi oleh hawa nafsu. Mereka membunuh orang pun mereka bisa menggunakan doa puasa untuk sebagai tanda. Ini adalah kelicikan manusia. Sungguh tidak sulit untuk dipahami. Rupanya membunuh orang masih bisa untuk berdoa puasa. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang saudara. Dan saudara itu, dia mau cerai. Dia berdoa pada Allah dan mengambil undi. 3 kali undiannya tepat. Jadi dia merasa Allah memberkati dia untuk cerai kemudian mencari perempuan lain. Kemudian dengan gembira dia keluar, dia naik pesawat terbang dan bertepatan sebelahnya duduk seorang pendeta. Jadi seluruh perjalanan itu dia seperti dihajar untuk menyadarkan dia. Akhirnya dia kembali. Saya mengambil undian 3 kali tepat sekali dan saya bercerita. Tetapi apakah sungguh demikian? Manusia punya ada lapisan yang lebih dalam lagi pada saat kita mengalami. Dia telah memiliki satu kesaksian dalam pertobatan. Sungguh yang baik. Pada saat saya bertemu dengan dia, ada satu keistimewaan. Pertama, hari ulang tahun pernikahan kami. Karena dia teman lama. Yang kedua, dalam 3 tahun baru pertama kali untuk ketemu. Karena dulu waktu COVID harus terpisah. Jadi 3 tahun untuk kedua kalinya bertemu.
Tetapi mengapa bisa jadi demikian? Rupanya dia sengaja. Rupanya dia pada saat negara di Cina mau diisolasi, dia segera buru-buru untuk datang ke Hong Kong. Tidak tahu waktu, tidak terkira waktu diisolasi sampai 3 tahun. Iya, memang ada sesuatu yang penting yang harus yang mau dia kerjakan. Tapi aku merasa satu, tidak mudah kalian bersama, tetapi kalian pisah 3 tahun. Manusia banyak masalah. Manusia punya hawa nafsu. Masalah hawa nafsu. Manusia bisa sebelah pihak sambil doa puasa, sebelahnya bertanya, apakah boleh untuk membunuh orang? Sesungguhnya saya tidak begitu tahu mengapa orang Lewi itu mengambil gudik. Bukankah dia ada alasan seperti pendeta kita mengambil istri muda? Kita tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Ini adalah kerusakan akhlak manusia sungguh sangat lihai. Jadi di tempat ini pun sama. Ini masalah ini dimulai dari saat di Gibeah. Sejak hari Gibeah, kita mengatakan para penjahat ini punya bermasalah. Tapi sesungguhnya Raja Israel raja yang pertama, Saul, juga orang Gibeah. Gibeah awalnya sangat baik. Di rumahnya mereka kaya. Dia mencari seorang, kemudian ketemu dia sampai pada Samuel, dia diurapi sampai pada akhirnya seluruhnya tidak mengikuti Allah. Raja Amalek ditangkap, dia tidak membunuh dia. Lembu, kambing yang harus dimusnahkan dia ambil. Bahkan dia pun mengadakan pemanggil arwah. Kamu akan menemukan watak manusia ditunjukkan. Kita melihat seorang anak yang taat. Iya, memang dia anak yang baik dan juga penurut dan mendengar. Tapi pada saat dia kalah perang, anak-anaknya meninggal sama dengan dia. Kamu berpikir mengapa bisa demikian? Sepertinya tidak harus demikian, tetapi kenyataan. Hanya tidak ada kesempatan untuk memanggil arwah. Hanya tidak ada kesempatan untuk membunuh orang yang dia anggap yang bisa menggeserkan kedudukannya. Orang itu adalah Daud. Maka yang ada pada manusia akan lama-lama akan ditunjukkan. Ini keadaan Israel, yaitu yang akhirnya serangan bangsa-bangsa datang, raja akan lenyap. Intinya negara akan binasa. Bukan hanya kalah perang, bukan hanya di bawah pembuangan. Di bawah pembuangan ada kemungkinan suatu hari akan kembali. Tetapi ini kamu tidak berdaya untuk pulang karena negara ini sudah lenyap. Jadi kamu harus bagaimana? Apakah ada keselamatan? Ada. Maka dikatakan di Alkitab, dikatakan sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Ya, saya harus berdoa. Saya ada doa puasa. Kamu harus mencari Tuhan. Seharusnya apa yang harus aku lakukan?
di ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Dasar dari kasih setia adalah keadilan. Dan mengapa manusia sangat jahat? Karena mereka merasa ditekan, perjanjian untuk menekan, merasa di dunia ini tidak ada yang adil. Maka yang kuat akan menindas yang lemah. Jadi, aku sangat kuat, apapun aku bisa lakukan terhadapmu. Jadi, kapan mereka akan kembali, akan berhenti pada saat menemu seseorang yang lebih kuat daripada dia untuk melenyapkan dia. Bagaimana membuat segala sesuatu bisa berubah? Yaitu harus menabur keadilan. Kita harus membantu yang lemah. Dan juga berhati-hati agar jangan menyakiti orang lain. Kita harus menyelesaikan hubungan antar sesama. Di dunia, di perintah 10 perintah, jangan merusak akan hubungan sesama, jangan berdusta, jangan memberikan saksi dusta, jangan membunuh, jangan mengingini milik orang lain. Semua ini akan merusak hubungan, kelakuan yang akan merusak hubungan. Semua ini kamu harus menghentikan semuanya itu, maka kamu akan menabur keadilan. Pada saat keadilan ditabur, maka kasih setia Allah akan datang. Pada saat kamu tidak menabur keadilan, maka yang kamu tuai adalah kejahatan. Pada saat kamu menabur kejahatan, pada saat kamu menabur dosa, penghakiman akan datang. Yang kamu tuai adalah itu penghakiman Tuhan. Kamu bisa diselamatkan karena Allah berfirman kepadamu. Pada kamu mendengar, pada saat kamu mendengar, maka kamu akan diselamatkan. Pada saat kamu mendengar, Allah akan membuka jalan. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Yaitu di saat yang hal-hal yang negatif, yang tidak baik, kita punya jalan keluar. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara semua, mari kita bangkit bersama untuk menyembah Tuhan Allah kita. Ya Tuhan, kami tidak mau mengangkat diri kami sebagai raja. Kami tidak mau banyak pikir. Kami hanya mau mempunyai Engkau sebagai Tuhan, sebagai raja kami. Haleluya.
Ya Tuhan, kami selamanya memuji nama-Mu. Tuhan, di hari Mesias hari ini kami tahu aku dan keluarga keturunanku, kami dari turun menurun, kami terbelenggu dalam penyembahan berhala. Kami juga membelangi perjanjian dengan Engkau. Saudara semua, marilah kita lewat ayat Alkitab. Kita tahu Israel menyembah berhala, kita pun menyembah berhala, keturunan keluarga kita juga menyembah berhala. Marilah kita bersama untuk keluarga kita yang pernah menyembah berhala, yang bersalah pada Allah, kita berdoa, kita datang di hadap Tuhan, kita beritahu pada Tuhan, aku mengaku dosa aku dengan keturunan ayah dan ibu, keluarga ayahku, keluarga ibuku telah bersalah kepada Engkau. Bukan hanya itu, juga kamu juga mengaku dosa kalau keluargamu ada yang main sihir atau santet atau menggunakan kekuatan gaib. Mungkin kita dalam keluarga kita, mungkin mereka juga adalah ateis. Mari kita bersama bahwa keluarga kita, keturunan keluarga kita di hadapan Tuhan. Kemudian kita menolak kuasa kegelapan ini. Mari kita bersama berdoa. Bapak, ya Tuhan, ampunilah aku, keluarga mereka penyembahan halaman Tuhan. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan-Mu untuk saudara-saudari kami berdoa. Tuhan, kami mohon pengampunan Engkau. Tuhan, ampunilah keluarga kami, keturunan keluarga kami, dari Adam, Hawa, sampai dari keturun temurun sampai sekarang. Tuhan, kami menyembah berhala, kami mengadakan kekuatan gaib, kami mengadakan peramalan, kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau sukai. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mohon Engkau mengampuni kami dan keturunan keluarga kami dari pihak orang ibu kami, keluarga ibu dan bapak kami dari turun temurun. Tuhan, mohon Engkau mengampuni kami, seperti pada Israel pada saat mereka menyembah berhala, mereka pasti akan dilenyapkan, mereka akan dipermalukan. Ya Tuhan, kami juga, ya Tuhan, pada saat kami berbuat demikian, maka kami dari keluarga pihak ibu dan ayah kami, keluarga dari pihak ayah kami pun akan demikian. Tuhan, kami mohon, kami bersyukur Tuhan, karena saat ini kami percaya akan Engkau. Tapi Tuhan, ampunilah kesalahan kami, ampunilah kesalahan dari pihak keluarga ibu dan dari pihak ayah kami telah bersalah dan berdosa pada Engkau. Kami telah berdosa, kami licik, kami mohon Tuhan, Engkau mengampuni kesalahan kami, berbelas kasihanlah kepada kami, perhatikanlah kami, karena kami adalah generasi yang memberontak. Tuhan Yesus, kami perlu akan Engkau. Mohon darah-Mu melingkupi, menyucikan kami untuk menyucikan, karena keluarga kami, ya karena tidak percaya menolak Engkau, segala belenggu-belenggu ini, kuasa belenggu, mohon Tuhan Engkau melepaskan kami, dan kami dari turun ke menurun dibebaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, kami dan
kami dan wakil dari keturunan keluarga kami datang kembali di hadapan-Mu mengadakan perjanjian dengan Engkau. Tuhan, kami pernah meninggalkan Engkau, tetapi Tuhan, wakil aku dan keluarga dari sebelah ayah dan sebelah pihak ibuku kembali datang kepada Engkau. Saudara semua ikutin doa. Tuhan Yesus yang terkasih, hari ini aku sebagai wakil dari ayah ibu, wakil dari keluarga ibuku, wakil datang di hadapan-Mu dan kembali mengikat perjanjian dengan Engkau. Tuhan, kami mau mengikuti Engkau berjalan-jalan pohon kehidupan, meninggalkan segala berhala-berhala, meninggalkan segala peramalan, segala ateis, segala peramalan bintang-bintang, dan aku rela membawa keluargaku masuk dalam keluarga-Mu untuk berjalan dalam jalan pohon kehidupan. Aku mau bangkit untuk menjadi ketua sel sebagai pengkhotbah untuk memberitakan Injil-Mu dari Hong Kong sampai pada keluarga-keluarga kami, sampai pada di Indonesia, di Cina. Kami membawa Injil ini diteruskan sampai pada di Yerusalem. Tuhan, pakailah aku dan keluargaku, berkenanlah akan janjiku di hadapan-Mu. Engkau menolong aku, menguatkan imanku, tuntunlah jalanku, agar aku seumur hidup dan keluargaku, keturunan keluargaku Engkau berkenan untuk melayani Engkau dengan hati yang suci, untuk mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan, mendengar doa kami, mendengar perjanjian kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Tuhan, berilah kasih anugerah-Mu, bentuklah hidup kami, agar kami hidup selamanya untuk Engkau berkenan. Mohon Tuhan Engkau mengampuni dosa kami, sucikanlah hati kami, berilah anugerah dan berilah belas kasihan-Mu. Tuhan, bentuklah hidup kami agar kami hidup seumur hidup kami berkenan bagi-Mu. Yesus, ini adalah doa kami. Kami hidup hanya untuk Engkau, Roh-Mu untuk menuntun kami. Seperti di ayat hari ini yang mengingatkan kami, bukan hanya orang Israel. Apakah Allah semakin memberkati kita, kita semakin meninggalkan Tuhan? Mari kita saling bersering. Kalau ada di tempatmu, kita berdoa dan saling berdoa. Atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur dan terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada hidupku. Tuhan, mohon Engkau untuk membuat aku bisa mengelola apa yang Engkau berikan pada Tuhan. Pakailah kami, Tuhan, berkatilah kami, ya Tuhan. Segala hikmat kasih karunia-Mu Engkau berikan di dalam hidup kami, curahkan dalam hidup kami. Tolonglah kami agar kami bisa memakai untuk memuliakan Engkau.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau memberkati kami. Ya Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar kami punya hikmat dan juga hikmat rohani-Mu, agar kami bisa mengelola. Semakin Engkau memberkati, semakin kami punya hikmat untuk mengelola berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dan juga berkat-Mu melebihi dari apa yang kami pikirkan. Tuhan, berkat-Mu adalah damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama merespon Tuhan kita dengan nyanyian ini. Sekarang saatnya Tuhan Engkau berkenan pada kami. Saatnya Engkau menyelamatkan kami. Kami mau bersama untuk kembali kepada Engkau, sehati untuk kembali kepada Engkau ya Tuhanku. Mari kita bersama berdoa untuk-Mu, untuk keluarga-Mu, untuk negara-Mu. Sekarang saatnya Tuhan berkenan, Allah berkenan. Kita berzikir agar keluarga kita dan negara kota yang kita tinggalkan, kita bawa di hadapan Allah. Kita berkata kepada Allah, beritahu kepada Allah, Tuhan kami mau kembali kepada Engkau. Tuhan kami mau mengenal Engkau, untuk melayani Engkau seumur hidup kami, untuk melayani Engkau. Indonesia seluruhnya kembali kepada Engkau. Tuhan berkenanlah bagi anak-anak milik Allah. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dimanapun kamu berada. Tidak dari baik kamu dari manapun negara kamu datang, kamu berada, dimanapun kamu berada. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Pada saat engkau merindukan Dia, Allah berkata, aku lewat kerinduanmu, aku pasti akan menggenapi. Dan setiap janjimu yang terhadap Allah berkata kepadamu, aku mendengar, aku pasti akan memberkatimu, pasti akan memberikan kepadamu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu pada saat kamu mengasihi Tuhan dan pegang kepada Allah dan mengikuti dan melayani Dia. Apa yang kamu inginkan, yang kamu cita-cita, Tuhan akan menggenapi. Dan kepada saat kamu berdoa, kamu melihat langit terbuka, segala mujizat ada di hadapanmu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Saat waktunya untuk mencari Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Josan, ada keselamatan. Kamu dan negara, kotamu, keluargamu, gerejamu akan diberkati Tuhan dan mendapatkan keselamatan besar. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dari hari ini. Hidupmu akan tidak sabar lagi, penuh dengan sukacita dan diberkati dengan semua yang dilakukan, dengan penuh dengan kesuksesan dan menjadikan kerinduan bagi orang lain. Dimanapun kamu berada, di situ ada berkat dan mujizat Tuhan yang mengikutimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Terima kasih Tuhan menyertai kami. Kita renungan pagi sampai di sini.